murtad. Kalau murtad, Bapak Ibu, seandainya hukum Islam dipakai, murtad itu masih diajak. Mau tobat tidak. Tapi kalau istihza, mengolok-olok agama, otomatis kafir. La ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum. Imam Syafi'i adalah imam yang paling keras. Ada pernah orang yang bertanya tentang agama lalu dia main-main. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum. Kau sudah kafir. Itu bahaya. Yang permainan tentang neraka ini ada yang lebih buruk, yang laki-laki. Halo guys, ini hari pertama di neraka guys, versi panas. Ini kebetulan ketemu sama teman-teman, ternyata tidak masalah guys. Di neraka ada juga versi kedua, versi dingin. Neraka versi dingin. Yang celakanya, saya tidak apa-apa ini sedikit kasar. Celakanya, saya Pak Ibu waktu nonton postingan itu mencoba untuk melihat kolom komentar, hampir 100% isi komentar itu mengaminkan. Amin, semoga disegerakan. Itu bagaimana ceritanya itu? Diaminkan. Berarti Anda memang sudah harus siap. Dikira kapan neraka itu main-main. Nah, Anda dikasih sakit gigi saja sedikit, ternyata Maggie Z pernah bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Masalah itu. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, memberikan petunjuk betapa belajar agama ini sangat penting, dan beriman kepada hal yang gaib, salah satunya tentang surga dan neraka, itu hal yang memasukkan seseorang kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada hal-hal yang gaib, juga termasuk takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk di dalamnya rezeki yang nanti disebut di ujungnya. Ciri kedua orang-orang bertakwa disebutkan dalam ayat ini, wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Kalimat inilah yang minta maaf sedikit agak panjang penjelasannya. Wa yuqimunas shalah, ciri orang-orang bertakwa, mereka yuqimunas shalah. Apa yang dimaksud dengan yuqimunas shalah? Yang pertama, yu'addunas shalah, mereka mendirikan salat kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah. Yuhafidhu ala waqtiha. Jadi salah satu ciri orang bertakwa menjaga salat yaitu menjaga waktu-waktunya. Wa yuhafidhu ala khusyu'iha, selalu menjaga khusyuk-khusyuk di dalam salat. Ya, itu maksudnya. Bagian pertama. Bagian kedua yang dibahas oleh Imam Syafi'i tentang yuqimunas shalah adalah dua hadis berikut ini. Yang pertama, idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa alaikum bis sakinah wal waqar wa la tusri'u wa ma fatakum fa'atimmu wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu wa fi riwayatin faqdu. Ini kalimat yang penting. Idza sami'tumul iqamah, jika kalian mendengarkan suara iqamah, famshu ila salati, maka berjalanlah menuju masjid untuk salat. Wa alaikum bis sakinah wal waqar, hendaklah kalian berjalan dalam keadaan tenang, penuh wibawa. Ini dua kalimat yang perlu kita pelajari sebentar. Wa ma adraktum fasallu, apa yang kau dapati dari imam maka salatlah bersamanya. Wa ma fatakum, dan apa yang tertinggal dari imam padamu, fa'atimmu, sempurnakanlah. Dalam riwayat yang lain, faqdu, maka qada'lah. Beberapa pelajaran dari hadis ini, Imam Al-Qurtubi menyebutkan agak panjang, nanti ini bisa ditengok tafsir Al-Qurtubi. Idza sami'tumul iqamah, jika kalian mendengarkan suara iqamah, memberikan petunjuk
bahwa Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama ini anjuran untuk pengurus masjid, lebih khusus para muadzin, bahwa jika iqamah akan dikumandangkan, sangat dianjurkan suaranya tetap keluar, suara dikeluarkan. Kenapa? Nah, Rasulullah mengatakan, jika engkau mendengarkan suara iqamah, maka berjalanlah dalam keadaan tenang. Ya. Jadi sekalipun boleh suara iqamah itu di dalam, dan ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, tetapi yang paling kuat adalah iqamah itu sama dengan adzan, suaranya dikeluarkan supaya orang yang di luar itu bisa juga masuk ke masjid. Karena kalau iqamahnya di dalam, ada beberapa pengurus masjid di beberapa masjid itu kalau sudah iqamah, nah bilang sama muadzin, qomat nih, suara dalam mau, ada semua maki di dalam. Apa yang terjadi? Dia tidak menyangka bahwa ada orang di luar. Yang kan ada Pak, sebagian saudara-saudara kita itu nanti qomat baru masuk, ya, karena dia lebih suka ngobrol di luar sambil berkumpul dengan teman-temannya yang ahli hisab, iya, ya, di luar. Karena iqamatnya suara dalam, akhirnya yang satu, kenapa ini lama mau kita menunggu di luar, nah tidak ada suara. Begitu dilihat, woi, sembayangnya orang. Nah, ini salah satu efek buruknya kalau iqamah tidak dikeluarkan. Tapi ada ada semua maki di dalam. Qomat nih. Nah, ini juga kurang pas, ya. Kalimat berikutnya, alaikum bisakinah, jalanlah dalam keadaan tenang, jangan terburu-buru. Nah, alhamdulillah kita kalau iqamah tidak terburu-buru jadi memang rata-rata. Nanti setelah Al-Fatihah yang ternyata dikira baca surah yang agak panjang, ternyata inna atoina, baru buru-buru. Kalimat berikutnya, alaikum bisakinah, jalan dalam keadaan tenang, wal waqar, dalam keadaan berwibawa. Apa dalam keadaan berwibawa? Ternyata ahli tafsir banyak menjelaskan bahwa jangan berjalan menuju sholat sambil begini, istibak. Ini dilarang sebelum sholat. Jadi kalau ibu bapak duduk di masjid antara azan dengan iqamah, jangan begini, istibak. Apa alasannya? Karena Rasulullah mengatakan, la tusybik, jangan memasukkan jari-jari pada kedua tangan kalian. Kenapa? Pertama, karena itu Anda berada dalam keadaan sholat. Jadi berjalan menuju masjid itu sudah berpahala seperti orang yang mendirikan sholat. Yang kedua, larangan begini, ya, padahal menunggu waktu sholat, terutama ketika khatib sementara berkhutbah, ini hari Jumat, ini adalah tasyabbuh, perlakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu biasa begini. Jadi jangan lakukan ini ketika menunggu sholat. Adapun setelah sholat boleh. Jadi kalau setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru begini-begini, ya, tidak apa-apa. Jadi itu berhubungan dengan waktu menuju sholat. Yeah. Adapun bapak-bapak, sebagai tambahan, ketika duduk mendengarkan khutbah itu dilarang duduk ihtiba. Seperti bapak, alhamdulillah kasih contoh, itu duduk ihtiba namanya, memeluk kedua lutut. Masih banyak saudara-saudara kita yang sementara khutbah, ibu-ibu tidak apa-apa, yang laki-laki ketika khutbah Jumat berlangsung itu dilarang ihtiba, ya. Padahal itu duduk yang baik, duduk istirahat. Tapi hubungannya dengan menunggu sholat Jumat ketika khatib khutbah berlangsung, dilarang duduk seperti itu. Ya, yang disunahkan adalah entah duduk bersila atau duduk iftirash. Wa yuqimuna shalah, jika engkau berjalan menuju masjid, maka berjalanlah dalam keadaan tenang, berwibawa. Nah,
ujung kalimatnya, minta maaf sedikit lagi. Wa ma adraktum, apa yang kau dapati dari salatnya imam, salatlah. Wa ma fatakum, jika tertinggal, istilahnya kita masbuk, maka rakaat yang tertinggal itu Rasulullah mengatakan sempurnakanlah. Sayangnya, tidak apa-apa ini pengulangan. Dalam riwayat yang lain, faqdu, qada'lah. Apa perbedaan sempurnakan dan qada'lah? Perbedaannya adalah pada resiko. Kalau kita agak bagus, contoh salat isya. Kalau kita masuk Pak ke masjid, kita tertinggal rakaat pertama di salat isya. Ketika imam salam, kita berdiri, maka rakaat pertama yang tertinggal, itu kan rakaat pertama bacaannya jahar, ya Pak ya? Nah sekarang ketika saya berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, apakah saya berdiri menyempurnakan atau mengqadha? Kalau saya pakai menyempurnakan, maka risikonya adalah saya berdiri ini adalah menyempurnakan rakaat yang terakhir, rakaat keempat. Karena saya sudah sholat tiga rakaat, tertinggal satu, dan itu pada rakaat pertama, maka berdirinya saya ini adalah menyempurnakan satu rakaat yang tertinggal, tapi dia adalah dihitung rakaat yang keempat. Apa efeknya? Bacaannya menjadi sir, bacaannya pelan. Bedanya dengan riwayat yang kedua, faqdu, qada'lah, maka ketika saya berdiri ingin menyempurnakan rakaat yang tersisa satu rakaat, maka resikonya adalah rakaat yang tertinggal ini adalah rakaat pertama. Berarti saya mengganti rakaat pertama, sedangkan rakaat pertama bacaannya jahar. Maka risikonya adalah ketika saya berdiri itu menjaharkan bacaan. Imam bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya berdiri, maka saya akan membaca dengan suara yang sedikit keluar. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kalau yang tadi bacaannya pelan. Seperti itu. Jadi itu dijelaskan oleh Rasulullah. Beberapa efeknya yang lain adalah pada beberapa gerakan, yaitu gerakan tasyahud. Kalau Bapak Ibu terlambat satu rakaat di sholat isya, di rakaat terakhir tasyahud, Ibu duduknya atau Bapak duduknya bagaimana? Duduk tasyahudnya. Apakah duduk tasyahud terakhir atau duduk tasyahud pertama? Iya, dua-duanya benar. Kalau kita mengambil satu di antara dua tadi. Kalau kita terlambat satu rakaat pertama di sholat isya, maka ketika imam duduk tasyahud dan itu tasyahud terakhir, berarti mengikuti kalimat pertama, fa'atimu, sempurnakanlah, maka kita juga ikut duduk tasyahud terakhir. Tapi kalau kita mengambil riwayat yang kedua, maka qada'lah. Qada' itu artinya mengganti, maka duduk kita adalah duduk tasyahud awal. Kenapa? Karena kita menganggap kita belum selesai, ada yang akan kita qada' sebelumnya. Begitu juga paling terakhir bagian dari kalimat ini, bacaan tasyahud tak Ibu. Kalau kita tertinggal satu rakaat pertama, ketika tasyahud terakhir dan mengikuti kalimat pertama, fa'atimu, sempurnakanlah, maka duduknya seperti duduk imam, yaitu tasyahud terakhir, duduk tawarruk. Sekarang bacaannya, apakah bacaannya ikut sempurna atau berhenti di tasyahud, di syahadat? Jawabannya adalah sempurna, mengikuti sampai innaka hamidum majid. Tetapi kalau mengikuti yang kedua, maka Ibu akan berhenti pada kalimat syahadat. Sekalipun dalam beberapa penjelasan ulama itu
tetap menyambung dengan salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berhenti. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selesai. Nah, nanti setelah imam salam baru kita berdiri. Nah, nanti sempurnakan rakaat terakhir, maka kita sampai di ujungnya. Itu sedikit penjelasan. Saya ambil ayat kalimat terakhir di ayatnya, kita bahas sedikit. Ciri orang bertakwa, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan apa-apa yang diberikan rezeki oleh Allah kepadanya. Sebagian ulama membahas ayat ini, apa yang dimaksud dengan ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian ulama mengatakan maksud ayat itu adalah zakat, mengeluarkan zakat. Sebagian yang lain menjelaskan bahwa wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah bersedekah atau berinfak baik kepada orang lain atau kepada kerabat. Dan nanti insya Allah kita akan bahas tentang infak kepada siapa orang-orang yang menjadi skala prioritas mendapatkan sedekah dan infak-infak kita. Alhasil kita pada bagian pertama, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka mengeluarkan sebagian harta yang telah direzekikan oleh Allah, yaitu membayar zakat. 2 menit lagi Pak, Ibu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kalau maknanya adalah zakat, maka dia akan berhubungan dengan masalah zakat. Satu poin yang sebagai pengantarnya, nanti pada pertemuan lain kita sambung, bahwa zakat dalam Al-Quran itu banyak-banyak disebut dalam bentuk kalimat infak, tetapi ketika dikhususkan zakat itu bentuk pembagiannya, maka zakat itu biasa disebut dengan kalimat sedekah. Nah, ini pernah kita bahas sebagai penegasan dan penguatan. Kenapa zakat dalam Al-Quran, dalam surat Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai akhir ayat disebut kalimat sedekah, padahal yang dimaksud adalah zakat? Karena zakat yang disebut dengan sedekah itu asal katanya sadaqah, sad dal qaf, sadaqah, benar, jujur. Ada apa hubungannya antara jujur dengan zakat? Jawabannya adalah karena akan datang suatu saat, suatu zaman di mana akan ada orang kaya di kalangan kaum muslimin tetap bayar zakat tapi tidak jujur. Kan ada orang bayar zakat tidak jujur dalam pembayaran zakatnya. Nah, kita tes sedikit, kita ulang. Kalau ada orang punya uang 1 miliar, jatuh tempo keluar berapa Ibu, Bapak? 1 miliar 25 juta, masih ringan ya. Ada yang bayar zakat 25 juta? Biasa. 4 miliar berarti keluar 100 juta. Sudah mulai berat. 100 miliar. 100 miliar berarti keluar 2,5 miliar. Ada orang mau bayar zakat 2,5 M? Enggak mau. Masih ada? Ada ya? Baik. 1 T. 1 triliun. Uangnya 1 triliun Pak. Keluar zakatnya 1 triliun berarti 25 miliar. 25 miliar atau 2,5 Pak? 1 triliun, 1000 miliar. 2,5? 25 miliar Pak. Ada orang kaya di Indonesia, di urutan, kalau saya tidak salah dia urutan 10 orang terkaya di Indonesia Muslim, yaitu pemilik Trans.
Hairul Tanjung, uangnya 50 triliun. Berapa zakatnya Pak keluar? Tidak mau dia bayar Pak. Saya bilang ada deh. Bayar ki zakat, bayar tongki pajak. Nah, itulah salah satu rahasia kenapa Allah menamakan zakat dengan sedekah. Karena akan datang satu zaman, dan itu sudah ada di zaman kita, orang tidak jujur membayar zakatnya. Orang kalau datang bayar di masjid ini Pak, kasih uang zakatnya 1 M, wih kayak mantong itu Pak Haji. Tidak, harusnya 10 M. Tapi orang sudah menganggap banyak sekali. Memang itu kalau satu kali Pak Haji itu menyumbang zakat banyak. Padahal dia pun belum jujur membayar zakatnya. Saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit penjelasan dari ayat ciri-ciri orang yang bertakwa di surah Al-Baqarah ayat 3. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana sebenarnya kita menginfakkan harta dan siapa saja orang-orang yang paling berhak. Jadi nanti ada ayat yang akan menjelaskan tentang wamimma razaqnahum yunfikun, tentang skala prioritas. Jadi kita diajar oleh Allah nanti skala prioritas orang-orang yang mendapatkan nafkah dan zakat kita. Sekira demikian. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.